Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khalifah dan rekan saya Putri Rahmadiah akan menjelaskan mengenai falsafah dasar perekonomian Islam dan sumber hukumnya. Pengertian falsafah ekonomi Islam. Secara umum, ekonomi Islam sendiri didefinisikan sebagai suatu perilaku dari setiap individu dalam beraktivitas ekonominya dituntut untuk sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah atau tujuan syariah. Nah, sedangkan falsafah ekonomi Islam itu sendiri adalah sebuah nilai yang menjadi landasan Islam ketika melaksanakan kegiatan atau transaksi ekonomi. Nilai-nilai dari falsafah ekonomi Islam itu bersifat universal dan mendasar gitu. Oleh karenanya meskipun zaman berganti, tapi nilai-nilai itu tidak pernah berubah dan tetap ada gitu. Tujuan syariahnya itu apa? Yaitu seperti terjaganya dan terlindunginya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nilai ekonomi dalam falsafah Islam. Nah, pada nilai-nilai falsafah ekonomi Islam ini biasanya ditemukan pada yang bersumber dari Al-Quran dan yang lainnya. Nah, yang pertama ada ketauhidan. Nah, pada surah Al-Baqarah ayat 195 dijelaskan bahwa Allah memberikan perintah kepada manusia untuk menggunakan hartanya di jalan Allah gitu. Karena hal ini berkaitan bahwa aktivitas ekonomi dalam kehidupan manusia hendaknya selalu diorientasikan di jalan Allah sebagai pemilik langit dan bumi. Kemudian walaupun zaman sudah berganti dan teknologi semakin maju, falsafah ketauhidan ini harus tetap dipegang teguh oleh manusia agar selamat dalam menjalankan aktivitas ekonomi di muka bumi ini. Kemudian yang kedua ada kemaslahatan. Hukum kemaslahatan ini juga dapat digunakan bahwa tidak ada satupun aturan Islam yang mengarah kepada kemudaratan. Hukum ekonomi Islam ini justru melindungi dari penipuan, perpecahan, modal yang dikapitalisasi, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ada keadilan. Keadilan ini kita ketika menjalankan suatu kegiatan ekonomi, kita harus bisa bersikap adil gitu. Pembeli atau pelanggan tidak akan suka penjual yang menipu ataupun bersikap tidak jujur gitu. Tentu hal ini akan mengurangi jumlah penjualan dan rugi pada penjual itu sendiri. Jadi kita tetap harus bersikap adil dan tidak menipu pelanggan. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat ada menghargai hak individu. Dalam ekonomi Islam, hendaknya sesama manusia itu menjalankan peran untuk saling menghargai gitu. Karena hal ini akan memberikan keuntungan. Jangan sampai manusia satu dan yang lainnya saling memaksa kehendak atau memaksa untuk melakukan transaksi ekonomi gitu. Islam juga tidak sama dengan liberalis yang hanya mengandalkan pemilik modal atau berpikir individualis. Namun, Islam juga tidak sama dengan sosialis yang tidak menghargai hak milik pribadi. Islam mengajarkan untuk menghargai hak individu dan individu berhak atas apa yang diusahakannya. Gitu. Dan itulah kenapa dalam Islam itu ada aturan mengenai harta zakat, wakaf, warisan, ahli waris, mengembalikan hutang, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada orientasi sosial. Nah, pada orientasi sosial ini, ajaran Islam mengarahkan harta untuk diorientasikan secara sosial gitu. Hal ini sebagaimana perintah zakat, berinfak, sodako di jalan Allah gitu. Dimaksudkan memberikan pemerataan ekonomi juga memberikan bantuan agar harta tidak hanya
teralokasi atau dikapitalisasi oleh satu orang saja, melainkan pada seluruh masyarakat. Oke, yang selanjutnya ada prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, tidak melakukan penimbunan. Sebagaimana hadis yang berbunyi, orang yang menimbun barang dagangan dia itu adalah salah. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Muslim dari Ma'mar radhiyallahu anhu. Yang kedua, ada tidak melakukan monopolis rent. Monopoli adalah sebuah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Dalam prinsip Islam, siapa saja boleh melakukan kegiatan bisnis ini, meskipun hanya terdapat satu penjual yang monopoli. Menyimpan barang persediaan boleh hukumnya, akan tetapi selama barang tersebut ada pada batas normal. Hal yang dilarang oleh Islam yaitu menimbun dengan menyimpan barang dalam jumlah yang banyak dan terjadinya kelangkaan. Yang ketiga ada menghindari jual beli yang diharamkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Dalam surah Al-Baqarah yang telah disebutkan di atas sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat melarang adanya unsur riba di dalam jual beli. Yang berikutnya ada manfaat ekonomi syariah. Yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak setengah-setengah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam. Yang ketiga, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah menerapkan syariat Islam. Yang keempat, ada mengamalkan ekonomi syariah ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal. Berikutnya ada sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama ada Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah sumber utama asli, abadi, dan pokok dalam ekonomi syariah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah SAW untuk memperbaiki, meluruskan, dan membimbing umat muslim ke jalan yang benar. Yang kedua ada hadis dan sunnah. Setelah Al-Quran, sumber hukum ekonomi selanjutnya adalah hadis dan sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti apabila di dalam Al-Quran tidak terperinci secara lengkap perihal hukum ekonomi tersebut. Yang ketiga ada ijma. Yang ijma adalah hukum ketiga yang merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cendekiawan agama yang terlepas dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat ada ijtihad dan qiyas. Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukan persoalan tentang syariat Islam. Qiyas adalah alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi. Yang terakhir ada istihsan, istislah, dan istishab, merupakan bagian dari sumber hukum yang lainnya dan diterima oleh sebagian kecil dari keempat mazhab. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.